Dulu waktu zaman dulu kalau di Indonesia itu biasanya kalau tanggal 31 tuh ada tayangan yang namanya Kaleidoskop. Nggak tahu masih ada nggak? Mungkin yang dari Indonesia masih ada nggak ya? Masih ada. Kaleidoskop. Nah, Kaleidoskop itu berarti itu kayak cuplikan singkat. Ya, perjalanan apa saja yang terjadi ya, tentunya dari pihak TV mereka akan menyajikan apa yang terjadi dari Januari 2023 sampai Desember sampai 31 Desember. Jadi sesuatu yang dianggap penting. So it's like a brief review. Sesuatu yang dianggap penting. Hanya yang dianggap penting saja yang akan ditampilkan. Ya, yang tidak dianggap penting tidak ditampilkan. Nah karena kita di ujung tahun, ya normally ya kalau tahun baru itu sangat umum, kita sering dengar apa New Year's resolution, yaitu apa yang akan dilakukan ke depan. Tapi sebelum apa yang dilakukan ke depan, kita lihat sedikit ke belakang dulu. Ya, New Year's resolution macam-macam. Tapi yang nanti kita akan bahas juga itu sedikit. Tapi bukan itu adalah sesuatu yang mau saya ajak saudara melihat adalah yang ke depan nanti, apa yang Tuhan telah letakkan di dalam hati saudara. Ya. Jadi something in the spirit, lebih tepatnya demikian. Ya, tentunya mungkin kalau ada yang punya resolution, oke, tahun 2024 saya akan menurunkan berat badan, juga nggak apa-apa. That's okay juga. Maybe it's something spiritual. That's okay, that's fine. Ya. Oke, jadi kita lihat ke belakang dulu sebelum kita maju ke depan. Ya. Nah, kaleidoskop sekali lagi bahwa itu sesuatu yang penting yang akan diputar balik, atau mungkin bahasa gampangnya kilas balik ya, kilas balik. Nah, setiap kita punya kaleidoskop yang berbeda, setiap kita punya kilas balik yang berbeda. Kalau saudara memutar kaleidoskop di dalam hidup saudara, you press the play button, ya. Dan terlintas semua rekaman dari Januari 23 sampai Desember 23, tentunya beda-beda. Mungkin ada yang begitu di press play button kaleidoskop saudara, yang muncul adalah kesedihan, kegagalan, kekecewaan, sakit hati, banyak hal. Mungkin karir nggak naik, atau pekerjaan stuck, posisi stuck, atau bisnis nggak berkembang, mungkin dikecewakan kiri kanan dan seterusnya. Bisa jadi seperti itu. Tapi ada mungkin di antara kita yang kalau press the play button, yang muncul adalah sukacita, damai sejahtera, favor, grace, mercy. Nah ternyata kalau kita lihat kaleidoskop yang di TV, kita nggak bisa mengubah siaran itu. Apa yang disajikan oleh stasiun TV itu mau nggak mau yang harus kita lihat. Tapi pada saat kita press play button kaleidoskop kita bisa mengendalikan siaran apa yang akan muncul. Kita bisa pilih yang mana yang akan terlintas. Kalau sekarang kita harus melihat kilas balik yang mana yang akan terlintas di pikiran kita, itu kita bisa kendalikan. Apakah kita memilih untuk melihat tayangan-tayangan yang menyedihkan, membuat hati kecewa, membuat hati sedih, atau kita bisa memilih sesuatu yang membuat kita bersuka cita? Karena sebentar lagi kita akan melewati 2023. Nah itu dia. Nah luar biasanya begini saudara, manusia secara umum itu lebih suka menganalisa kegagalan. Betul nggak? We tend to analyze failure, bukan analyze the victory. Kenapa? Karena kalau keberhasilan mungkin kita cenderung ya udah berhasil, it's good dong, sudah sepantasnya bahwa saya merencanakan dengan baik pasti berhasil. Tapi begitu apa yang kita rencanakan itu gagal atau tidak sesuai dengan kehendak kita, itu kita menganalisa, bisa sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Kenapa saya kok gagal? Bahkan sampai di hadapan Tuhan kita bisa punya 1001 macam alasan datang ke hadapan Tuhan untuk kecewa dan untuk komplain. Tuhan, aku udah melayani Engkau, tapi kenapa hidupku masih begini? Kita keep analyzing failure. Gak puas. Karena otak manusia very strong. Ya, nggak pernah berhenti berpikir. Nah di sini ada dokter, itu ada dokter Ika, bener kan? Otak manusia itu sangat kuat, bahkan pada saat manusia tidur, ini jalan terus, gitu. Susah disuruh stop. Tapi begitu itu sudah masuk berpikir sesuatu yang negatif, itu juga akan begitu terus. Itu akan begitu terus. Tapi kita punya kendali, kita punya pilihan yang mana hari ini kita akan play. Ya. Oke, kita masuk firman Tuhan yang pertama, Mazmur 103 ayat yang kedua. This is very famous, this is very profound. Apa yang Tuhan ingatkan? Mazmur 103 ayat 2. Nah, sudah ada di sini. Ya, itu dia.
Nah, dikatakan demikian saudara. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Bahasa Inggrisnya bagus. Bless the Lord, O my soul, and forget not His goodness, His benefit. Di situ ada kata jangan. Ya, ada kata janganlah lupakan. Berarti ini bukan saran, ini perintah. Kalau dibilang jangan lupa itu perintah kan, bukan saran. Jangan lupakan segala kebaikannya. Kenapa? Kenapa sampai ada kata jangan lupakan? Ya karena Tuhan tahu kita gampang lupa. Begitu sesuatu yang baik, kita gampang lupa. Tapi begitu sesuatu itu buruk, kita gampang ingat atau sulit lupa. Benar kan saudara? Itu human nature. Makanya kalau saudara lihat yang namanya review, apakah di Google review, ya review produk apa, review sebuah toko atau apa, seringkali saudara mau cari produk kan saudara cari dulu reviewnya bagus apa enggak. Percaya atau tidak, maybe 90% review itu adalah negatif. Bener kan? Bukan berarti itu sesuatu yang jelek, bukan. Tapi karena pada saat orang puas, orang senang, belum tentu dia cerita. Tapi begitu seorang tidak puas, kecewa, dia akan cerita ke seluruh dunia. Itu dia. Itu manusia seperti itu. Firman Tuhan, jangan lupakan kebaikannya. Bukan berarti tidak pernah ada yang buruk. Tapi begini, yang diingat jangan yang itu, yang diingat yang ini, yang baik. Sekali lagi kita punya kendali untuk mengingat. Pada saat kita press play button, ya kilas balik kehidupan kita, yang mana yang mau kita ingat. Karena itu akan menentukan depannya nanti seperti apa. Ya, jadi kalau boleh saya kasih judul sekali lagi, ini adalah Leave the past. Tinggalkan yang lalu. Ya, tinggalkan yang lalu. Tinggalkan yang lalu. Mungkin banyak kegagalan, mungkin banyak yang belum tercapai, but that's okay. Ya, tentu ini ada kaitannya dengan bersyukur. Aduh, kalau kita disuruh bersyukur, udah bosen. Saya percaya dari mulai Sunday School, saudara udah diajarin cara bersyukur, but something different. Saya mau ajak saudara mengingat begini, saudara. Paling tidak ada dua hal yang layak disyukuri. Nomor satu adalah yang umum, yaitu sesuatu yang kita terima. Tapi nomor dua, alasan bersyukur adalah sesuatu yang tidak kita terima. Nah, ini mungkin aneh yang nomor dua. Karena kita gampang bersyukur untuk sesuatu yang kita terima, karena kelihatan. Jadi kalau kita misalkan, saya beri waktu saudara 30 detik sampai 1 menit untuk bersyukur, cari alasan untuk bersyukur. Mostly yang akan kita pikirkan adalah sesuatu di masa lalu yang telah kita terima. Benar kan? Ya. Mungkin saya telah menerima promosi, bisnis saya naik, atau keluarga menerima segala sesuatu penghargaan. Itu aja yang paling tidak salah, sekali lagi tidak salah, tapi karena itu yang paling mudah. Mengingat apa yang telah kita terima. Tapi ada yang nomor dua, yaitu mengingat, bersyukur karena sesuatu yang tidak kita terima. Maksudnya apa? Saat ini setiap kita berdiri di sini, nggak ada yang pakai infus kan di tangannya? Berarti kita tidak menerima penyakit. Lalu, saudara kesini dalam keadaan baik, berarti kita tidak menerima kecelakaan. Tapi itu susah diingat. Kenapa? Karena nggak kelihatan. That's the problem. Gitu. Nah, sekarang kalau saya kasih saudara 30 menit pun, nah ini sekali lagi human nature. Manusia memang lucu kadang-kadang. Untuk mengingat sesuatu yang tidak kita terima, tapi yang bisa disyukuri, itu sulit saudara. Sulit, karena default kita tidak demikian. Apa yang telah diluputkan Tuhan dalam hidup kita dari Januari sampai Desember, itu yang tidak kita terima, yang patut disyukuri. Gitu loh. Kita kan belum lama melewati tanda kutip malapetaka bersama-sama kan ya. Dimanapun negara saudara berdomisili, saya rasa masih segar dalam ingatan. Mungkin 2-3 tahun lalu kita mengalami sesuatu yang sama, tuh lockdown, pandemic dan seterusnya. Tahukah saudara, lebih dari 6 juta orang mati in less than 2 years. Nah kok kita masih hidup? Pernah kepikirkan? Kenapa yang itu yang meninggal? Kenapa kita masih hidup? Berarti itu tidak kita terima. Something yang tidak kita terima, tapi yang harusnya kita syukuri. Itu dia. Nah itu saya mau ajak saudara ingat itu. Ya. Nah sekali lagi, itu yang pertama. Dan yang kedua ini juga ada 2 kategori. Ya.
Pada saat kita tidak menerima sesuatu tadi yang patut kita syukuri, itu bisa jadi dua hal. Ya, maksudnya gini, Tuhan melindungi kita atas sesuatu yang buruk sehingga kita tidak mengalaminya. Ya, nangkap ya, itu sekali lagi itu gampang. Tapi ada satu hal lagi yang bahkan lebih sulit, yaitu ini, Tuhan melindungi kita, God is protecting us from something good, untuk sesuatu yang baik. Ini sulit dipahami. Tuhan melindungi kita, menjaga kita dari sesuatu yang buruk. Oke, kita bisa tahu. Tapi Tuhan menjaga kita dari sesuatu yang baik, itu sulit. Maksudnya apa? Maksudnya gini, saudara. Pada saat kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa, Tuhan tolonglah, misalkan kita berdoa untuk sebuah berkat. Berkat itu berarti kita berharap Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, lalu kita nggak dapat. Mindset kita seringkali langsung berpikir, kenapa kok saya nggak dapat? Kenapa kok orang lain dapat? Gitu. Yang tidak kita tahu, yang tersembunyi adalah mungkin it's too good for you. Dan Tuhan tahu you are not ready to handle that blessing. Not ready yet. Bukan tidak siap, belum siap. Gitu. Jadi something good bisa jadi bahaya. Kita gini, saudara, Tuhan Maha tahu, semua setuju. Manusia sok tahu. Gak semua yang setuju. Kita bisa datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, pokoknya aku janji Tuhan, kalau kau kasih aku berkat, aku akan berikan sekian banyak untuk kerajaan, untuk penginjilan. Tuhan, kalau kau berikan aku berkat sekian, aku berjanji Tuhan, aku akan setia, aku akan lebih rajin ke gereja, aku akan lebih rajin doa. Tapi itu kan di mulut. Apa yang terjadi kalau itu benar-benar diamprokin di depan kita? Apakah kita masih bisa tetap menjaga janji kita di hadapan Tuhan? Belum tentu, saudara, belum tentu. Kita bisa janji siang malam kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, bersujud sampai berlutut, Tuhan, please, aku janji Tuhan. Tapi begitu itu jebret datang di depan kita, apakah kita masih punya kekuatan untuk tetap berpegang pada janji? Saya berkata, kita bicara orang Kristen, sebaik apapun karakter kita, belum tahu dari mana. Petrus kurang dekat apa sama Yesus. Di depan 11 orang muridnya bilang, meskipun mereka meninggalkan kau, aku tidak akan meninggalkan kau, aku siap mati bersama engkau. Dia katakan Petrus, tidak sampai 24 jam dia menyangkal Yesus 3 kali. Apa Petrus nyadar? Enggak, dia enggak nyadar bahwa itu pernah bakal terjadi dalam kehidupan dia. Gitu. Dan pada saat dia bilang, Yesus, aku mengasihimu, aku siap mati bersamamu, dia serius, dia enggak basa-basi. Dia serius, saudara. Janji. But there is no power. Gak ada kuasa. Daging ini lebih kuat. Nah, itu yang saya maksud, Tuhan melindungi kita dari sesuatu yang buruk, karena dia tahu kita gak siap. Kita pikir kita siap, tapi dia lebih tahu, karena dia lebih tahu kita dibandingkan kita tahu tentang kita. Nah itu. Nah, adakah kita mengalami itu dari Januari, Februari terus sampai Desember? Sesuatu yang kita inginkan sekali. Saya ada, saudara, jujur saya bisa cerita sama saudara. Sesuatu yang saya inginkan, udah dikit lagi dapat, kok nggak dapat? Kecewa? Ya kecewa. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa? What did I do wrong? Apa yang salah Tuhan? Persiapan udah begitu matang, tapi nggak dapat juga. Dan datang kepada Tuhan, tanya Tuhan, what's wrong with me? Dan luar biasanya apa? Pada saat kita mengalami seperti itu, kita datang kepada Tuhan, Tuhan belum tentu langsung jawab, belum tentu. Seringkali dia tunggu. Nah, that is our Christianity. Kita harus bisa hidup di dalam tanda kutip misteri. Misteri adalah begini, saudara, yang saya maksud misteri. Pada saat kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan dan sesuatu yang tidak kita pahami, tidak bisa kita mengerti terjadi, dan kita keep asking, why Lord? Mengapa Tuhan? Mengapa saya harus alami ini? Mengapa? Tetap kita nggak dapat jawabannya. Itu namanya misteri. Mungkin suatu saat Tuhan bisa singkapkan, tapi mungkin tidak sekarang. Nah itu kita tetap harus bisa hidup di situ. Misteri. Karena kalau dibuka semuanya, kalau kita tahu A sampai Z, kita yang jadi Tuhan, bukan dia. Gitu. Memang ada bagian-bagian yang disembunyikan oleh Tuhan, ya, untuk dibukakan kepada kita pada saatnya. Ya. Jadi itu, saudara, itu yang perlu kita ingat. Cepat tadi saya janji cepat ya. Oke.
Oke. Jadi begini saudara, saat kita melihat ke belakang, kilas balik, sesuatu yang kelihatannya seperti failure, kegagalan, belum tentu itu adalah kegagalan. Belum tentu. Mungkin itu hanya preparation. Tuhan melakukan sesuatu untuk menyiapkan kita. Dengan mudah dia memberikan apa yang kita inginkan. Tapi dia tahu ini harus disiapin dulu, tempatnya, wadahnya itu harus disiapin dulu. Ya. Karena kalau langsung diberi, dia lebih tahu. Jadinya mungkin akan lebih buruk. Ya. Jadi mungkin bisa jadi dia sedang menyiapkan segala sesuatu. Mari kita buka Yeremia 29 ayat 11. Oke, Jeremiah 29:11. Mungkin bahasa Inggrisnya. Ya, ini dia. Nah ini. Oke, mari kita baca. For I know the thought, ini yang ngomong God Himself. Tuhan sendiri yang bicara. For I know the thoughts that I think toward you. Nah, stop dulu sampai situ. Aku tahu rancanganku yang ada padamu. Dikatakan aku tahu, Tuhan yang ngomong, bukan manusia yang ngomong. I know. It doesn't matter if you don't know, but I know. Hello, I know. Not, I don't understand. Gak apa-apa, but I know. I know the thoughts that I think towards you. Ini kata Tuhan, says the Lord. Thoughts of peace, rancangan damai sejahtera, and not of evil, dan bukan kecelakaan. Nah, yang statement terakhir, this is amazing. To give you a future and a hope. The old King James dikatakan to give you an expected end. Now, God is amazing. Dia itu tidak terikat waktu, sehingga dia tahu ujung hidupmu itu seperti apa. Kita nggak tahu, saudara, tapi dia tahu. To give you future and hope. Seberapa desperate-nya kita datang kepada dia, dia tahu. Makanya statementnya, for I know. Itu dia. Mari kita lihat ke depan sekarang. New Year's resolution. Ya. New Year's resolution. Sesuatu yang ingin kita buat di tahun depan untuk memperbaiki apa yang di belakang. Itu populer kan, saudara? Tapi saudara boleh Google. Mostly New Year's resolution tidak bertahan sampai 2 bulan. Nah, kenapa? Sekian minggu orang lupa. Betul kan? Oke, saya akan tulis, saya tempel di dinding. Tetap aja. Tetap. Kebanyakan begitu. Gak sampai 2 bulan lupa. Dan kita kembali ke siklus yang lama. Ya. Kebiasaan lama. Dan seterusnya. Nah, yang saya mau ajak saudara adalah pada saat saudara membuat New Year's Resolution, nanti masuk tahun 2024, beberapa jam lagi, pada saat kau membuatnya, buatlah sesuai manual book. Kita punya manual book, saudara, Bible. Please read it. Dibaca. Jadi jangan seperti kalau kita beli handphone, kita nggak baca manual booknya. Betul, jarang kan kita beli handphone baca. Rata-rata cuma dijajal-jajal sendiri, pencet ini, gitu. Begitu nggak ketemu, kok gini sih? Terus tanya, nggak dibaca belum? Tanya temen dulu. Gini, terus ada pendapat lain kan? Oh gini aja, diginiin, nanti kamu akan ketemu. Coba lagi nggak bisa, sampai nggak bisa, akhirnya berkesimpulan nggak bagus nih. Hanya karena kita tidak membaca manual book. Trial and error. Itu kan, manusia seringkali begitu. Nah, kenapa membaca manual book? Membaca manual book kita, Bible, it's very very important. Kan di dalam manual book kita akan menemukan yang namanya promise, janji. Saudara buka Alkitab, saudara akan menemukan ratusan janji Tuhan. Banyak sekali janji. Tapi bukan cuma janji yang akan kita jumpai, ada yang namanya warning juga. Kalau saudara punya handphone, saudara buka manual book handphone, di manual book handphonemu akan ada janji. Ada janjinya itu. Contohnya, perangkat ini bisa mengambil foto, itu kan janji dong, betul kan? Dan itu benar. Perangkat ini bisa dipakai untuk mengirimkan teks. Ya, menulis teks bisa dikirimkan sekaligus ke sekian orang, itu janji, dan itu betul, bukan sembarangan dia bikin benar. Tapi selain janji ada warning juga, seperti Alkitab, bukan cuma janji, warning. Apa itu warningnya? Jangan mengoperasikannya di dalam air. Itu kan warning tuh. Nah, warning begitu dilanggar akan ada yang namanya konsekuensi. Demikian pula hidup kita. Kita buka manual book kita Alkitab, ada janji sekian banyak, ya, berkat Tuhan dan segala macam, tapi ada warning. Begitu warningnya dilanggar, selalu ada konsekuensi. Makanya penting banget pada saat kita membuat resolusi di tahun 2024, please open your manual book. Open your Bible. Sehingga kita tidak membuat sesuatu, merencanakan sesuatu di luar ketentuan pabrik. Manual book itu dikeluarkan oleh pabriknya. Dia yang paling tahu
bagaimana device tersebut harus bekerja. Ya, seperti itulah saudara. Now, sekali lagi, human nature. Kenapa manusia senang membuat perencanaan ke depan, resolution, katakanlah. Karena pada dasarnya manusia sangat ingin mengendalikan segala sesuatu. Segala sesuatu. Kalau kita bisa tahu A sampai Z, bukankah itu lebih mudah? Kalau saya bisa tahu apa yang akan terjadi dalam hidup saya 5 tahun ke depan aja, nggak usah 10 tahun, atau 2-3 tahun ke depan, bukankah itu lebih bagus? Kenapa lebih bagus? Karena saya bisa mempersiapkan segala sesuatu. Kan gitu kan manusia. But that's not the case with God. Tidak. Kalau dia buka apa yang akan terjadi 2-3 tahun mendatang, 2-3 tahun mendatang seperti yang kita pengen tahu, mostly kita akan stres. Benar kan? Justru kita akan stres. Gitu loh. Dan begitu kita stres, kita akan cari solusi sendiri. Jarang kita stres, kita buka manual book. Itu human nature seperti itu. Jadi sebetulnya apa? Gak masalah, kita gak tahu masa depan kita, gak masalah. Karena ayatnya bilang apa? I know. Bukan you know, I know. Yang tahu aku, kata Tuhan. Kamu gak tahu gak apa-apa. Ya. Saya teringat satu ayat yang bagus sekali di Mazmur 23, satu Mazmur yang sangat terkenal. Mari kita buka Psalm 23 verse 4 please. Ayat 4. Nah ini cepat juga bukanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab aku memahami segala sesuatu, sebab aku mengerti semua solusi. Apa begitu? Enggak kan? Aku tidak takut bahaya, kenapa? Ada sebabnya nih. Ini cuma ini doang. Sebab engkau besertaku, that's it, that's enough. Aku tidak tahu Tuhan pada saat itu datang nanti di mana aku menghadapi. Aku tidak tahu tahun depan bagaimana aku menghadapi masalah keluargaku. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu Tuhan visaku udah mau habis. Aku tidak tahu tahun depan bagaimana pekerjaanku, bisnisku bagaimana, anakku bagaimana. Aku tidak tahu Tuhan. But you are with me and that's enough. Amen. Itu cukup saudara. Amen. Itu cukup. Karena tidak ditulis, aku tidak takut bahaya karena aku tahu banyak hal. Enggak, karena engkau besertaku. Yes. Bahkan lanjutannya bagus sekali. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Cuman gada dan tongkatnya menghibur. Tidak dikatakan Tuhan datang terus dia ngomong, udah kamu jangan takut. Enggak. Ini orang yang nulis, pemazmur bilang, karena aku melihat ada gadamu dan tongkatmu, and that's it sebenarnya. Engkau pun tidak perlu ngomong apa-apa Tuhan, but I know that you are with me and that's enough. Itu lebih dari cukup untuk menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi don't worry, itu yang kita pelajari. Kita melihat ke depan. Gini saudara, kalau saudara buka internet, saudara Google prediksi, ketik aja prediksi 2024. Saya jamin yang keluar negatif report, negatif semuanya. Habis itu, apakah hatimu tambah damai? Enggak, dijamin. Khawatir, yes. Lalu otak kita yang pandai ini, yang bijaksana ini, super bijaksana, akan berusaha membuat plan. Gimana supaya ini tidak terjadi? Gimana supaya yang nomor satu itu jika terjadi saya sudah punya perencanaan ini. No, it's not the case with God. 1 Peter 5 verse 7 please. 1 Petrus 5 ayat 7. Ini luar biasa bahasa Inggrisnya. Casting how many? All your care. My God, this is amazing. Casting all your care. Casting tuh ini bahkan bahasanya dipakai casting all. Casting tuh kayak buang. Kalau kita punya care, ya segala kekhawatiran kita. Casting all your care upon Him. Buang semua, kasih Yesus, kasih Tuhan. Segala kekhawatiranmu, segala ketidakmenentuan tentang masa depan, kasih ke Tuhan. Oh, ingat. Berarti apa? Semuanya, jangan ada yang dikit. Kasih ke Tuhan. Ya. Terus ingat, kalau udah dikasih, jangan diambil lagi. Kasih, nih Tuhan. Tuhan, aku nggak tahu tahun depan gimana. Nih, kasih Tuhan. Udah, jangan diambil lagi. Karena begitu sudah kau berikan, that's not yours. Itu bukan milikmu lagi. Engkau tidak berhak untuk khawatir lagi. Engkau tidak berhak takut lagi. Kenapa? Karena itu sudah tidak di tanganmu. Itu sudah di tangan Tuhan.
gitu. Memang terlihat mudah, tapi kita perlu lakukan ini, because it's in your Bible, it's in the manual book. Casting all your care upon Him. Kasih alasannya, kenapa? Because, for means because He cares for you. Lord, I care about my life, I care about my family. Dia lebih care. Dia lebih care. Lord, I want to take control of everything in my future. Dia tahu. Kita tahu seringkali. Jadi sekali lagi saudara, saat kita melihat ke depan, kita mau merencanakan sesuatu untuk 2024, kita nggak tahu, no problem. Yang penting satu, kita tahu God is with you. Dia beserta kita. Ya. Kedengarannya simple, yes, betul. Tapi untuk menerapkannya ternyata tidak sesimpel itu, saudara. Saya tidak tahu masalah saudara pribadi apa, saya tidak tahu. Ya, tapi saya tahu ada challenge. Yakin, selama kita hidup pasti ada challenge. Sesuatu yang tersembunyi bahkan dalam hatimu yang kau pikir, aku nggak tahu Tuhan ini. Atau yang sudah lama kau doakan, belum lihat, mungkin ada. Saya percaya ada. Yang sudah sering kau doakan, sudah bertahun-tahun kau doakan di bawah di hadapan Tuhan. Ya. 2 Corinthians 1:20, please. For all the promises of God in Him. Ini bahasa Indonesia karena sedikit berbeda. Saya pakai bahasa Inggris. For all the promises. Sekali lagi all is amazing. Jadi saudara, pada saat saudara baca Alkitab begitu ketemu all, stop right there and think about it. All means everything, no exception. For all the promises of God in Him are maybe, no, are yes. Semua janji di Alkitab itu bukan mudah-mudahan. Seringkali kita doa, Tuhan mudah-mudahan. No. Are yes. If it's written in your Bible, it's yes. Makanya ada tertulis, it's so powerful. Ada tertulis di Alkitab, it's so powerful. In Him are yes, and in Him, amen. Amin, apa artinya amin? So be it. Amin itu artinya itu. Makanya pada saat kita berdoa, kita close with amin. Karena amin itu terjadilah, so be it, seperti yang kau percayai. Segala janji itu adalah amin, to the glory of God through us. That's amazing. Ya. Kita udah belajar faith kan, saudara. Dan kita akan tutup dengan prophetic prayer untuk masuk 2024, to live 23 to enter 24. Kita akan berdoa the prophetic prayer. Apa itu prophetic prayer? Ya, worship team boleh kembali. Prophetic prayer ini begini saudara. Kita udah masuk seri faith ini udah 2 bulan lebih. Ya. So hopefully saudara masih ingat, faith itu selalu mendengar. Karena itu informasi. Ya, faith comes by hearing. Ya, apa yang kita dengar. Ya, firman Tuhan kita dengar itu menimbulkan faith. Ya. Tapi the next step, faith itu speaks, mengucapkan. Jadi jangan lupa saudara, setelah saudara tahu janji Tuhan, ucapkan itu. Ucapkan janji Tuhan. Ucapkan janji Tuhan. Apapun kekhawatiran itu tidak usah kau keluarkan darimu. Declare the promises. Faith hears, nomor 1. Faith speaks, lalu faith takes action. Bertindak sesuai apa yang kita ucapkan. Tapi harus keluar dari mulut, jangan dalam hati. Makanya we're gonna pray a prophetic prayer. Ya, kita akan berdoa prophetic prayer. Something yang akan kita lepaskan. Ini bukan mengada-ada tuh, saudara, tidak. Seperti Yesus, pada saat dia ingin melakukan mukjizat, dia selalu mengatakannya. Bangkit dan berjalanlah, melihatlah. Ya, terjadilah sesuai imanmu. Dia melepaskan dengan berkata. Demikian pula Bapa di surga waktu penciptaan, jadilah terang. Dia ucapkan. Jadi harus diucapkan. Apa yang kita percaya itu diucapkan. Dan kita akan berdoa seperti itu. Thank you Jesus. Let us pray. So if you believe, you say Amen. Nah, saudara, karena Amen
means so be it, terjadilah atas hidupku. Ambil waktu sebentar saudara. It's just between you and God. Hanya antara kau dan Tuhan. Secara cepat 1-2 menit saja. Review 2023. Press that play button. Kilas balik di dalam hidupmu 2023. Apa yang kau lihat? Ingat, kau punya kendali untuk putar apa yang hendak kau lihat. Mungkin ada kekecewaan, mungkin ada ketakutan. But don't forget, there is God. Bahkan di awal tahun yang lalu, 2023, Tuhan sudah ada di sana. Mungkin kita tidak lihat, tapi Dia ada. Di tengah ketakutan, di tengah kekecewaan, di tengah sakit hatimu, di tengah ujian yang kau jalani, tekanan, takut, meskipun tidak lihat, Tuhan ada di sana. 2023, Januari, Februari, March, April, May. Temukan at least satu hal yang dimana kau bisa berkata thank you Lord, I receive that. Dan temukan satu hal dimana kau bisa berkata thank you Lord, it did not happen to me. Think about it for a moment. Dan sekarang kita akan lihat ke depan 2024. Kalau kita press play button, belum ada siarannya karena belum ada kilas baliknya. Kalau kita press play button tahun 2024, layar itu akan blank. Tapi kalau Tuhan yang press play button buat hidupmu tahun 2024, itu tidak blank. Karena ayatnya bilang I know aku tahu rancangan yang ada padamu tentang kamu. Apa itu? Rancangan damai sejahtera dan bukan keselamatan. Biarkan Dia yang press that play button untuk tahun 2024. Ambil waktu 1-2 menit lagi saudara. Jangan buru-buru. This is your time, this is your moment for 2024. Bayangkan begini, God Himself, Jesus Himself, right here, right now, He is standing right in front of you and asking you this question. My son or my daughter, what do you want? What do you want? Let's pray. Father, in Jesus' name, right here, right now, we are standing right before you, the Holy God, the Most High God, the El Shaddai. And we right here, right now, we are standing right in front of you as the citizen of the kingdom of heaven. We are your covenant people, and we live under your covenant. We've been redeemed by the blood, the precious blood of Christ Jesus. And right here, right now, by the mercy of God and grace in Christ Jesus, by the power of Holy Spirit that raised Jesus from the dead, in the name of Yeshua HaMashiach, dalam nama Yesus, in the name of Jesus. Now you can say amen if you agree. In the name of Jesus, every door that leads to failure right now, every door that leads to destruction in your life, every door that leads to sickness, in the name of Jesus, shut down forever. Amen. Shut down forever. In 2024, shut down and never open again. Jesus. In the name of Jesus, every door that leads to favor, grace, even mercy, unprecedented grace, favor, mercy, every door, every single door that leads to opportunity right now, we command you to be open in 2024. Say amen if you believe.
And every door that refused to open in your lifetime, every door that refused to open in the past, now I command you to be open in 2024. Thank you, Jesus. In the name of Jesus, and everything that is yours but stolen. Listen to this carefully. Every door, everything that is yours but stolen, in the name of Jesus, be restored completely. Be returned unto you in the name of Jesus. And the kind of favor that you've never seen since 2023, since January 2023 till now, the kind of favor that you've never seen, may it become upon you in 2024. I receive it in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Receive unprecedented favor, grace and mercy, abundant grace and mercy in your life, for you and for your family, wherever you are. You're going to walk in the fullness of His favor in this coming year, 2024. Sekali lagi saudara, kalau saudara yakin, jangan ragu, open your mouth to say so be it. Amen. And things that you tried to do in the past but did not succeed, anything that you tried to do in 2023, go back and do it again. This time it will come to pass. It will succeed. Because the power of the Holy Spirit that is in you, that will empower you to do those things in the past. Go back and succeed. Go back and succeed. Thank you, Jesus. And anything that stands between you and the fulfillment of the promises of God in your life, apapun itu, anything yang menghalangi engkau dan janji Tuhan dalam hidup right now, apapun itu yang menghalangi janji Tuhan untuk termanifestasi dalam hidup, be removed in the name of Jesus, be gone in the name of Jesus, dislodged in the name of Jesus. And no sickness and no disease can come near you. Tidak ada sakit penyakit apapun yang bisa mendekat kepadamu. Tidak ada sakit penyakit apapun yang bisa mendekat kepada keluargamu. Receive in the name of Jesus. The year 2024, you are healed, completely well in the name of Jesus. Amen. And every spirit that torments you or your family, even spirit of infirmities, roh yang menyebabkan kelemahan, kegagalan, you are be silent now in the name of Jesus. I turn you loose from your assignment in the name of Jesus. Get your hands off these people in the name of Jesus. And anyone trying to find a job, receive not only a job but a position, a position that God is prepared for you. You're going to meet your destiny helper in this coming year, 2024. Jesus. And listen, if you have one of your family members, jika ada anggota keluargamu yang belum mengenal Tuhan, di mana engkau telah berdiri, berdoa di hadapan Tuhan untuk satu orang anggota keluargamu yang belum mengenal Tuhan, I decree and declare this coming year 2024, this is your time, this is your year of deliverance. They will know Jesus. They will receive Jesus. They will turn back from their ways and come the way of Christ in the name of Jesus. Setiap sakit penyakit apapun yang pernah ada di dalam keluargamu, apapun namanya, stop right there. In the name of Jesus, kau tidak akan masuk ke dalam tahun 2024. Setiap kelemahan tubuh, sakit penyakit, any kind of judgment whatsoever, stop right there and be gone now in the name of Jesus. And I will push you, I'll push you to the next season of your life, season of favor, season of grace, even season of laughter, season of joy, season of manifestation of the promises of God coming to pass.
in this coming year, 2024. And more revelation be open to you. Understanding be open to you. Receive in the name of Jesus. New wisdom coming upon you in 2024. Thank you, Jesus. Thank you, my Father. Thank you, my Father. If you believe, receive it. If you believe, receive it. Remember, faith hears, faith speaks, and faith takes action. If you believe, be it done unto you as your faith. Be it done unto you as you want it to be. Terjadilah sesuai imanmu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Begini Tuhan sekali. Terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu yang telah Kau berikan buat setiap kami. Kami akan memasuki tahun 2024 dan meninggalkan 2023. Knowing that you are God. Kau tetap bersama kami. Kau yang ada di samping kami. Kau yang menguatkan kami. Meskipun kami tidak tahu apa yang ada di depan. But you know Lord. Terima kasih Tuhan. Kami terima segala janji-Mu. Kami terima segala janji-Mu. And all glory be unto you, Lord Jesus. From now and forever. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Amen. God bless you all.